tinggi susu. Wah gitu. Sebagai generasi muda malu nggak dengan Nyumi? Tentunya tidak dong, karena sebagai generasi muda biasanya kita itu harus lebih percaya diri dengan produk lokal kita. Oke, kalau sehari sampai berapa liter itu? Sampai 35 liter. 35 liter. Nggak capek, nggak apa? Enggak, sudah terbiasa. Nah, harapannya ke depan di wilayah Bermi makin banyak wisata. Harapannya Semoga kedepannya semoga tak makan sukses, semoga bisa mengekspor susu lebih banyak lagi di wilayah kecil dan sekitarnya. oke. Mbak siapa namanya? Si Izah Diana, Bisa Dian dari mana, Mbak? perwakilan dari Batu Panjang. Batu Panjang. Oke. Serangan PMK yang sangat sporadis sehingga di awal sebelum pemerintahan kita ini kita agak kesulitan data. Jadi sekarang ini by data kita akan coba kuati lagi dari efek serangan dari PMK yang kemarin. Kita upayakan ini bisa grow up lagi, bisa tumbuh lagi. Dan yang paling penting sebenarnya tidak hanya tentang produksi yang terus kita tingkatkan. Yang paling penting itu saya ingin mengingatkan masyarakat bahwa jangan pernah lupa produksi susu terbesar itu di sini. Tapi anak-anak mereka juga harus minum susu, itu yang paling penting. Agar kita punya SDM yang bagus, anak-anak yang hebat. Jadi hari ini kita merayakan kesehatan itu dengan cara yang paling merakyat, cara yang paling sederhana yaitu minum susu. Ini penting, jangan sampai kita Kecamatan Krucil ini yang punya produksi susu Pak Loso, tapi orang-orangnya justru jarang minum susu. Nah ini yang kita harapkan stunting nanti juga bisa terselesaikan dan lain sebagainya. Bahaya itu kita mengambil di 7 lokasi, salah satunya di Tanjung Perak, kemudian HR Muhammad, dan Pakis Blora. Dan yang paling tinggi itu di Pakis Blora. Partikelnya dalam 1 liter kita temukan kurang lebih sekitar 356 partikel per 1 liter air. Ini sangat banyak. Kemudian di Tanjung Perak itu kita temukan 309 partikel per 1 liter air. Dan ini menunjukkan bahwasannya memang di sana aktivitas seperti industri, kemudian pemukiman padat penduduk yang otomatis akan menghasilkan sampah, dan daerah yang padat juga dengan arus ini ya transportasi, sehingga memicu kontaminasi mikroplastik
yang terjebak di udara gitu ya. Jadi terlepas, terfragmentasi, akhirnya dia melayang-layang di udara. Nah, dari situ kemudian mikroplastik itu akan turun ketika di siklus air kan presipitasi kemudian sampai turun kembali. Akhirnya di situ akan terjadi wet dekomposisi sehingga mikroplastik turun bersama air hujan. Dan ini yang kemudian sangat berbahaya dan mengancam kesehatan masyarakat karena air hujan itu ya kita sendiri bisa masuk ke sumber mata air kita, kemudian bahkan banyak orang yang mengkonsumsi air hujan ya. Ini harusnya menjadi peringatan keras bagi kita semua, kita harus memfilter dulu sebelum mengkonsumsi gitu. Jadi setelah kita teliti juga dari mana sumbernya, itu memang 56% itu dipicu oleh pembakaran sampah. Jadi aktivitas pembakaran sampah itu yang memicu kontaminasi mikroplastik di air hujan kita. Jadi masyarakat jangan bakar sampah. Kemudian pemerintah untuk mengelola dan juga pengelolaan sampahnya juga jangan dibakar. Tapi ya harus disterilisasi ya, disterilisasi artinya pengelolaan sampah itu harus mulai dari hulu, yaitu gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai itu memang harus sangat penting sekali gitu. Mikroplastik yang ada di Surabaya itu memang Surabaya ini kan kota metropolitan ya. Memang sulit dihindari kota metropolitan untuk lepas dari kandungan mikroplastik karena mikroplastik itu penyebabnya salah satunya itu misalnya nih gesekan roda dengan aspal, kemudian adanya plastik-plastik yang dibakar oleh masyarakat misalnya, atau plastik-plastik yang sudah lama terurai di jalan, kena hujan, kena panas, kemudian terurai, kemudian kena angin dan bisa naik ke udara. Nah, kemudian biasanya mikroplastik ini kalau sudah ke udara, ini terjebak di awan dan sebagainya. Nah, setelah terjadi kondensasi, kemudian turun hujan, itulah kemudian hujan itu ada kandungan mikroplastiknya. Jadi ada dua, secara teori, secara umum memang kejadiannya seperti itu. Jadi mikroplastik ini bisa jadi itu sudah ada di awan yang pada saat kondensasi turun bersama hujan. Bisa jadi juga mikroplastiknya lagi ada di udara, kemudian kena tetesan hujan, dia tertangkap oleh air itu, kemudian jatuh bersama air hujan. Itu secara umumnya seperti itu. Nah, memang untuk mengantisipasi itu, pemerintah Kota Surabaya itu sudah melakukan beberapa antisipasi. Memang yang harus kita kendalikan adalah penggunaan plastiknya, gitu ya. Salah satunya Bapak Wali Kota Surabaya ini sudah mengeluarkan salah satu aturan, yaitu di Perwali 16 tahun 2022 itu sudah melarang penggunaan sampah tas dari plastik sekali pakai. Ini juga sangat berpengaruh terhadap timbulnya mikroplastik di Surabaya. Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang ada di TPA Benowo itu juga menggunakan sistem gasifikasi power plant. Ini juga menangkap flying ash maupun bottom ash-nya yang banyak kandungan mikroplastiknya itu ditangkap, sehingga yang pengelolaan itu semaksimal mungkin tidak menimbulkan mikroplastik di udara. Nah, sementara pemerintah kota untuk kualitas udaranya, kami secara reguler, secara rutin juga melakukan pengamatan dari beberapa peralatan yang baik dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya maupun yang dipasang oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Kota Surabaya. Ini juga kita lakukan, termasuk yang di sungai. Kami rutin secara reguler setahun 4 kali menguji kualitas air di 44 titik di Kota Surabaya untuk menguji kualitasnya. Dan bisa jadi memang kalau sungai itu mengandung mikroplastik, kan hujan itu dari penguapan yang ada di darat ya. Jadi sungai itu menguap, mungkin bisa jadi mikroplastiknya itu bersama dengan penguapan itu ketangkep ke udara dan sebagainya. Nah, langkah-langkah sebetulnya kita sudah lakukan, dan terkait dengan pemberitaan ini
kami akan bekerja sama dengan ITS untuk juga melakukan penelitian yang sama, melakukan pengujian yang sama dengan menguji kualitas air hujan di Kota Surabaya seperti apa. Nah, nanti hasilnya baru bisa kita sampaikan, kemudian langkah-langkah mitigasi berikutnya harus seperti apa.